Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Amru Channel, dimanapun berada, mungkin ada sebagian yang dari Malaysia, dari Indonesia, semua saja saya anggap sahabat, baik yang suka saya atau tidak suka saya anggap semua adalah teman, sahabat, dan terima kasih. Dalam video saya sebelumnya yang membahas tentang Malaysia, belajar tentang Malaysia itu ternyata banyak komen-komen juga ya, ada yang komen positif, komen negatif, ada yang menghujat. Saya diumpat ya dalam bahasa, ada juga itu kata-kata yang sangat kasar, kayaknya dia pakai bahasa walian ya. Saya paham ya, mungkin dia dari nggak tahu lah, saya balas juga itu. Tapi saya insya Allah nggak marah ya. Silahkan kalian setuju atau tidak. Tapi yang jelas saya pengen diskusi saja ya. Di situ saya pengen menanggapi, di video saya itu kan judulnya ada baiknya kita belajar. Ada baiknya. Coba kita yang ahli bahasa, ada baiknya itu apakah sebuah keharusan? Bukan. Ada baiknya itu ya semacam saran. Kalau nggak mau belajar ya nggak apa-apa. Kalau saya ini memang suka belajar ya, suka melihat konten-konten yang kreatif, yang tidak kreatif juga. Ya saya memang belajarnya dari situ. Baca-baca seperti itu ya. Di video saya itu intinya kita ada baiknya belajar dari Malaysia dalam dua hal, yaitu tentang layanan pendidikan dan infrastruktur. Ingat lagi, ada baiknya. Anda tidak harus belajar. Ada yang banyak itu mungkin teman-teman saya yang dari Indonesia, kenapa kita belajar dari Malaysia, kenapa kita belajar dari negara yang hanya berpenduduk 30 juta, kenapa? Coba bro, kita pikir, belajar itu kepada siapa saja ya. Belajar itu enggak harus kemudian kita praktekkan, enggak ya. Apa yang baik kita ambil, apa yang enggak baik ya kita buang ya. Jadi saya sebenarnya di video awal itu membahas tentang pendidikan yang maksud saya itu adalah fokusnya pendidikan tinggi ya, perguruan tinggi. Kenapa saya membahas itu? Karena beberapa bulan kemarin waktu pengumuman SNBP ya, Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru di Indonesia di perguruan tinggi negeri, itu banyak mahasiswa yang keberatan dalam biaya UKT. UKT-nya dianggap mahal gitu ya, bahkan ada yang sampai mundur, kemudian nggak pengen melanjutkan kuliah padahal sudah pengen sekali gitu, karena biaya yang mahal. Nah dari situ sebenarnya saya punya ide, kenapa kita nggak belajar dari Malaysia hanya dalam hal pembiayaan pendidikan tinggi, khususnya ya pendidikan tinggi. Kalau pendidikan dasar SD, SMP, SMA di Indonesia itu sudah beres menurut saya, banyak yang gratis. Di Malang, di Kota Batu itu SD, SMP, SMA itu banyak yang gratis, yang negeri-negeri itu ya. Jadi kalau SD, SMP, SMA kita sudah beres lur ya, sudah nggak perlu ya mungkin hanya fasilitas-fasilitas penunjang saja, tapi kalau sistemnya sudah bagus ya. Jadi intinya kita belajar itu kepada siapa saja, baik negara kecil, negara besar, negara mana sajalah kita belajar. Tidak harus semuanya kita praktekkan. Apa yang baik dari Malaysia ya kita ambil, kan nggak apa-apa ya kan. Orang Malaysia nggak akan marah ya. Jadi kita nggak usah ya, ini menurut saya, kalau Anda sih terserah ya. Saya ini santai-santai saja. Jadi saya intinya tidak pengen kita ini saling membenci, nggak baik. Ajaran agama manapun itu kita nggak baik, saling membenci itu nggak baik. Bersaing yang baik, berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat, itu ada dalilnya di dalam Al-Quran. Kita dengan Malaysia itu seharusnya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan saling mengejek. Kalau orang Malaysia misalnya ada yang mengejek Indonesia, biarin aja ya, biarin aja. Kalau orang Jawa tua-tua kita, kalau kita diolokkan orang itu jangan dibalas mengolokkan. Kenapa? Kalau kita balas mengolokkan, status kita sama. Status kita sama ya. Ya jadi biarin aja. Kalau orang tua saya dulu
kalau saya kecil dipukul digojlok ya, dibully teman, itu biar aja. Dilok nih nggak kerowak aja. Ya, dibully nggak kerowak itu cuwil. Cuwil itu apa ya? Itu pasti begitu orang tua kita itu. Dilok nih nggak kerowak aja kok nangis gitu kan. Digojlok tidak luka tubuh ya. Hanya cuma digojlok gitu aja nangis, cengeng gitu-gitu. Dulu saya kecil itu sering dapat istilah-istilah kayak begitu. Jadi kita kalau cuma diolokkan tuh nggak boleh nangis, nggak boleh ini. Nggak kerowak kata orang Jawa. Kerowak itu kerowak itu luka mungkin ya. Luka. Nggak kerowak itu kayak simbolnya apple itu loh ya. Kerowak itu namanya apel kerowak. Jadi kalau kita diolokkan hanya lewat mulut itu nggak boleh nangis katanya gitu waktu kecil ya. Karena apa? Kita nggak kerowak, diolokkan aja nggak kerowak. Jadi begitu saudara-saudara, mau saya itu seperti itu. Kenapa kita harus belajar juga ke Malaysia? Karena ya ada yang banyak yang bagus dari sana. Ada juga yang mengatakan kenapa harus meniru Malaysia? Di sana kan pendidikannya sistemnya vernakuler. Vernakuler itu pendidikan yang menggunakan sistem bahasa ibu. Misalnya orang Cina di sana ya pakai bahasa Cina, orang India pakai bahasa India, orang Melayu pakai bahasa Melayu. Ya mungkin itu yang beda dengan Indonesia. Ya itu kita tidak kita ambil, tidak kita tiru. Dan sekali lagi saya bilang kalau pendidikan dasar di Indonesia insya Allah pendidikan negeri khususnya itu sudah sangat meringankan ya. Anggaran pendidikan kita ada banyak sekolah gratis, ada BOS macam-macam. Itu sudah baik. Tapi untuk perguruan tinggi di Malaysia itu ada bantuan kredit pembiayaan untuk kuliah. Jadi misalnya kita 4 tahun kuliah, kita ngajukan pendanaan ke bank di ACC, nanti setelah lulus harus mulai nyicil, apalagi setelah kerja mulai nyicil mengembalikan. Itu menurut saya bagus ya. Itu yang kita turu supaya apa? Di Indonesia itu banyak yang punya kesempatan untuk kuliah. Ya semoga saja ke depan Indonesia makin baik. Dan begini lagi saudara, belum tentu saya membuat konten ini bisa memuaskan kalian semua, baik yang dari Malaysia maupun dari Indonesia. Barangkali konten pertama saya tentang Malaysia barangkali sedikit menyinggung teman-teman dari Malaysia. Tapi saya yakin kalau itu fakta, nggak akan marah. Ya misalnya tentang kenapa film Sheriff itu tidak booming di Indonesia. Saya memberikan dugaan-dugaan penyebabnya. Mungkin promonya kurang, kemudian promosinya kurang, kemudian bahasanya mungkin kurang bisa ditangkap dengan ini macam-macam lah. Itu bersifat dugaan saya pribadi dan belum tentu benar. Beda dengan film Upin Ipin yang sangat dicintai ya, sangat digemari di Indonesia, sehingga kalau ada orang Indonesia datang ke orang Malaysia datang ke Indonesia itu langsung disambut, halo Upin Ipin, halo Upin Ipin, kan begitu kan, halo Siti Nurhaliza ya, karena itu ingatan yang baik tentang Malaysia, yaitu Upin Ipin, Siti Nurhaliza seperti itu. Jadi begitu ya teman-teman dari Indonesia, nggak usah ngegas lah. Dan saya nggak marah meskipun kalian bully di situ, nggak apa-apa. Saya yakin kalian itu hanya di medsos. Kalau kita ketemu saya yakin kita akan baik-baik saja. Ya, kita akan baik-baik saja. Silakan kalau kita ketemu misalnya ngobrol, silakan. Kita itu karakter orang Indonesia itu aslinya baik ya. Bahkan Malaysia juga sama ya. Kalau ketemu nggak mungkin kita itu berantem. Kenapa? Kalau berantem hukum urusannya. Ya kan? Siapa yang mendahului mukul duluan hukum nanti yang bicara. Jadi itu sudah terbukti di Indonesia misalnya kita olok-olokan di media sosial waktu pilkada, pilpres terutama. Itu setelah itu ya sudah balik rukun lagi itu. Jadi silahkan, tapi saya itu begini, kalau ada orang membuat kalimat yang jelek, saya berpikiran orang itu memang seperti itu. Ya, balik neng awake dhewe, kalau orang Jawa itu begitu. Omonganmu balik neng awakmu dhewe. Kamu menunjuk orang itu sesungguhnya kamu menunjuk dirimu sendiri kalau itu tentang keburukan. Tapi terserah. Jadi begitu ya saudara ya. Kita belajar dari Malaysia, dari Singapura, dari Brunei, tetangga terdekat dulu. Dari Filipina, begitu juga dari Timur Leste,
dari Papua Nugini kita belajar itu mengambil yang baik, tidak mengambil yang tidak baik, nggak apa-apa ya. Tidak harus belajar itu harus ke mana itu Finlandia, ke Australia, ke New Zealand, ke Jepang, kejauhan. nggak nutut nanti kita terlalu berangan-angan, nanti sana itu beda sudah. Di Finlandia itu sistem pendidikan terbaik, termasuk di Jepang, kemudian di mana New Zealand, ya itu negara-negara yang tingkat pendidikannya baik. Dan itu sudah banyak yang belajar ke sana orang Indonesia. Tapi ya itu anehnya pejabat Indonesia itu meskipun sudah melanglang buana ke luar negeri, pulang itu ya nggak diterapkan. Yes, itu sudah banyak kelas orang kelas daerah itu perginya ke luar negeri loh ya. Ingat di Malang itu ya sekolah SD dasar itu sudah banyak yang kalau studi tour itu ke Malaysia, ke Singapura, bahkan kemarin Surabaya itu ke Jepang ada anak SMA. Udah banyak, mereka udah belajar sejak kecil di negara lain. Artinya kita belajar itu sampai utlubul ilma walau bisin. Kita itu suruh belajar walau sampai ke negeri Cina. Kalau kita kurang jauh bisa sampai ke kutub utara sana, nggak apa-apa. Belajar itu sama dengan jihad ya. Kalau dalam Islam ya, orang belajar menggali ilmu Allah itu juga termasuk jihad. Jadi begitu ya saudara-saudara, teman-teman dari Malaysia, dari Indonesia, saran saya sih tidak usah saling membenci ya, nggak ada gunanya. Kita bersaing dalam hal yang baik-baik. Kalau saya juga mengakui kalau Indonesia kalah bersaing dengan yang baik, ya sudah kita kalah. Misalnya sepak bola, terus Indonesia kalah dengan Malaysia, ya kita akui kalah gitu kan. Kalau kita menang ya kita menang gitu loh. Bukan yang menang yang kalah merasa menang, itu bukan. Jadi itu fastabiqul khairat itu seperti itu, berlomba-lomba kebaikan. Nanti ada yang komen ini gedabrus ya bene, ya biarin. Itu YouTube saya sendiri kan ya, saya bebas mau ngomong. Kalau pengen bikin tandingan ya bikin YouTube gitu, jangan sirik. Gitu saudara-saudara, semoga ada ide-ide lagi kita ngobrol-ngobrol. Dan YouTube saya ini memang kontennya gaduh-gaduh, kadang-kadang wisuda, kadang-kadang apa ya, saya memang suka-suka aja. Terima kasih, salam damai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.